Dalam dunia yang terus berubah, ada satu masalah yang terus mengancam planet kita, kerusakan lingkungan. Sampah bukan sekedar benda tak berguna, tetapi cerminan jiwa manusia. Terbuang, terabaikan, tak dihiraukan, menjadi simbol kesia-siaan. Dan inilah inspiratif saya dengan judul Kemilau Gaya Hidup Berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ayunina SPD, mengajar di Sekolah Dasar Negeri 88-2 Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Satu hal yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Ada satu kenyataan yang tak terelakkan bahwa saat ini memerlukan perubahan besar dalam perilaku kita terhadap lingkungan. Oleh karena itu, SD Negeri 88 Sungai Mengkuang dalam implementasi kurikulum Merdeka melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Proyek ini mengangkat topik yang sangat unik dan menarik, yaitu menyulap sampah menjadi media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sebelum memulai proyek ini, sekolah membentuk tim fasilitator untuk merancang dimensi serta alokasi waktu proyek. Kemudian mengelompokkan pelaksanaan proyek ke dalam 4 tahapan, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Inspirasi proyek ini berawal dari sebuah fakta yang memprihatinkan terkait pengelolaan sampah kertas dan plastik yang ada di lingkungan sekolah. Berawal dari melihat siswa-siswi membuang sampah kertas dan plastik di setiap sudut lingkungan sekolah. Begitupun dengan petugas kantin yang meletakkan sampah di sudut kantin sekolah. Tanpa disadari bahwa sampah kertas dan plastik sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan di lingkungan sekolah. Apabila sudah menumpuk, bisa menjadi sarang nyamuk dan akan membawa sumber penyakit. Keadaan ini benar-benar mengkhawatirkan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan saya mengusulkan satu tema kepada rekan sejawat, guru kelas, dan guru bidang studi lainnya untuk berkolaborasi dalam proyek P5. Berdasarkan permasalahan tersebut, Sampah, pengelolaan sampah. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sampah untuk didaur ulang kembali. diperlukan edukasi dan perubahan sebagai permulaan minimal di lingkungan kecil terlebih dahulu, seperti lingkungan sekolah. Aktivitas belajar yang dilakukan dalam bentuk proyek dunia nyata akan menyatu dengan keseharian murid. Tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila, serta dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan mereka sendiri. Aktualisasi pelaksanaan proyek dimulai dengan pengenalan. Saya berbincang-bincang bersama murid atau peserta didik terkait sampah kertas dan plastik, serta memberikan gambaran akibat dari membuang sampah sembarangan dan tidak diolah kembali. Murid diarahkan untuk mengenali dan membangun kesadaran terhadap tema proyek, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kegiatan berikutnya, murid menggali permasalahan di lingkungan sekitar untuk menangani sampah kertas dan plastik yang setiap hari mereka buang begitu saja, agar dapat didaur ulang dan dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan lebih berguna, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Pembelajaran P5 ini dilaksanakan diawali dengan pemberian materi dan praktek langsung, sehingga peserta didik atau murid bisa dengan mudah memahami bagaimana proses pengelolaan daur ulang sampah sehingga menjadi media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Murid pun berdiskusi bersama teman sejawat, mencari metode apa yang cocok untuk dilakukan dalam proyek pengelolaan sampah menjadi media pembelajaran. Selanjutnya, guru dan murid bersepakat memilih metode yang sangat sederhana dan sangat praktis sekali untuk dilakukan sebagai murid sekolah dasar.
yaitu menyulap sampah kertas dan plastik menjadi media pembelajaran yang menyenangkan, yakni membuat bola kecil, salah satunya adalah bola kasti, yang bisa digunakan untuk praktek pembelajaran PJOK seperti lempar tangkap dan sebagainya. Berikut alat dan bahan untuk membuat bola kecil sebagai media pembelajaran. 1. Sampah kertas dan plastik bekas yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kedua, karet gelang ataupun tali yang sering digunakan untuk mengikat minuman dan makanan yang mereka beli di kantin sekolah. Kemudian yang ketiga, ada kertas origami atau kertas minyak yang berwarna. Dan terakhir adalah perekat atau lakban bening. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatannya. Diawali dengan menyiapkan sampah kertas dan plastik yang ada, kemudian dikumpulkan. Selanjutnya, ambil kertas bekas tersebut secukupnya, diremas atau digepalkan dengan menggunakan tangan sampai padat dan membentuk bulat seperti bola. Kemudian diikat menggunakan karet gelang atau tali. Setelah itu dibalut menggunakan kertas origami atau kertas minyak yang berwarna. Dan lapisi dengan lakban bening agar lebih kuat dan bisa terhindar dari air atau basah. Bola yang terbuat dari sampah, kertas, dan plastik siap digunakan sebagai media pembelajaran, terutama pembelajaran PJOK. Hasil karya anak dengan memanfaatkan sampah menjadi agenda rutin setiap kelas. Pembiasaan karya dengan barang bekas menjadikan siswa menghargai barang bekas. Saya sebagai guru PJOK melihat dan melakukan praktek langsung bersama murid dengan penggunaan media pembelajaran yang sudah kami buat bersama. Murid sangat senang dan gembira bisa menggunakan bola yang dibuat sendiri dalam praktik pembelajaran PJOK. Mereka bisa bermain dengan menggunakan bola tersebut. Menggenapi proses yang telah dilalui, refleksi dilakukan pada akhir proyek. Bisa membuat bola dari sampah, bisa mendaur ulang sampah kertas menjadi bola kasti. Melalui kegiatan ini, murid dapat memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap lingkungan sekitarnya. Murid juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Tanpa disuruh, murid sudah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Murid saling mengingatkan satu sama lain tentang menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menyadari akan tanggung jawab mereka sebagai warga sekolah yang peduli atas kebersihan lingkungan dan pemanfaatannya. Sampah yang biasanya mereka buang begitu saja bisa diolah menjadi sesuatu yang berharga. Proyek ini tidak hanya sekedar tentang mengubah sampah kertas dan plastik menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk media pembelajaran, tetapi juga tentang merajut ikatan antar murid dan pendidik untuk mewujudkan hasil karya yang bermanfaat dalam bentuk hasil karya nyata. Selama melaksanakan berbagai aktivitas, dimensi profil pelajar Pancasila pada elemen akhlak kepada alam dan berkolaborasi dapat tercapai. Menanamkan sikap karakter baik yang timbul dari dalam diri sendiri adalah hal yang tidak mudah. Namun itu bisa dilakukan dan mendapatkan hasil yang diharapkan jika kita melaksanakan semua itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Murid juga merasa memiliki ikatan emosional yang baik terhadap guru melalui kegiatan P5 ini. Menumbuhkan rasa keakraban, menghargai, dan menyayangi antar murid dan pendidik. Bersama kami, belajar pentingnya berinovasi untuk keberlanjutan lingkungan. Menjadikan masalah lingkungan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran bersama. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dalam Kemilau untuk gaya hidup berkelanjutan. Semoga menginspirasi untuk berkolaborasi dan menjaga lingkungan.